Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang perancangan kontrak ya. Hari ini kita akan fokus ke bagaimana sih sehingga suatu kontrak itu bisa lahir atau lahirnya kontrak. Masih ditemani oleh Bu Siti Nur Intan, kita akan mereview bersama terkait lahirnya kontrak. Hal yang paling penting yang harus kita pahami bersama sebelum kita mengidentifikasi lahirnya suatu kontrak adalah apa syarat sah dari sebuah kontrak. Sudah kita bahas di beberapa pertemuan bahwa syarat sah kontrak ini kemudian merupakan sesuatu yang sangat urgent dalam mempelajari kontrak. Apa saja yang kemudian menjadi syarat sah dari lahirnya suatu kontrak bisa kita lihat di pasal 1320 BW ya. Itu dinyatakan bahwa yang pertama sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, yang kedua kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang ketiga suatu hal tertentu, dan yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Bagaimana penjelasan terkait kesepakatan dalam syarat kontrak? Bisa kita lihat bahwa kesepakatan ini merupakan sesuatu syarat yang memang sangat urgent yang tidak boleh tidak ada dalam suatu kontrak. Mengapa? Karena kesepakatan inilah yang nanti sangat penting untuk menentukan bahwa mereka mau atau tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Apa kunci dari kata sepakat? Sepakat itu sebenarnya terjadi ketika adanya penawaran yang kemudian diterima dengan satu penerimaan. Jadi penawaran dan penerimaan itu bertemu. Jadilah suatu kata sepakat. Di mana sepakat ini ternyata ketika misalnya sudah terjadi pun ya, saya nih dengan Bu Intan sepakat terhadap sesuatu, saya menawarkan sesuatu dimaksud dengan penawaran tadi, kemudian Ibu Intan menerima penawaran saya, maka sejak itu terjadi kesepakatan. Tapi memungkinkan suatu kontrak sudah terjadi, namun bisa kita identifikasi ternyata ada suatu cacat, misal cacat dalam pembuatan kontrak tersebut. Nanti akan kita bahas. Saya akan tuntaskan dulu apa saja bagaimana caranya kontrak itu bisa disepakati. Yang pertama bisa dengan cara tertulis ya. Saya sepakat dengan Bintan tadi, kita buatkan perjanjian tertulis, itu bisa. Yang kedua bisa dengan cara lisan. Saya menyatakan, baik Bu, saya menerima penawaran Anda. Begitupun Bu Intan mengatakan dia sepakat dengan apa yang saya terima sebagai penawarannya, maka sudah terjadi kesepakatan. Kemudian yang ketiga bisa jadi simbol ya, tidak ada tertulis, tidak ada lisan, tapi misalnya saya mengacungkan tangan ya, atau saya menggelengkan kepala, itu sebagai simbol kesepakatan. Yang terakhir bisa saja dengan diam. Anda naik angkot misalnya dari satu tempat ke tempat lain, naik, duduk tanpa berbicara apa-apa, duduk diam sampai ke tempat Anda turun, Anda bayar. Nah, berarti Anda sudah sepakat dengan harga dari angkot tersebut, kemudian pelayanannya seperti apa, itu Anda sudah sepakat. Jadi itu tadi yang melahirkan kesepakatan. Kemudian tadi kita kembali, kesepakatan itu memungkinkan mengalami kecacatan atau cacat kehendak atau cacat kesepakatan sebagaimana diatur dalam pasal 1321 sampai pasal 1328 KUH Perdata. Apa saja yang bisa menyebabkan cacat kehendak tersebut? Kita bisa lihat yang pertama ada kehilafan atau kesesatan. Dia merasa hilaf ya, keliru ya pada saat melakukan kesepakatan tersebut. Ketika dia tidak keliru, tidak hilaf, maka kesepakatan itu tidak akan seperti itu jadinya ya. Kemudian yang kedua paksaan. Pada saat melakukan kesepakatan itu terjadi karena dia dipaksa, misalnya dia diancam gitu ya Bu. Jadi itu bisa menimbulkan cacat kesepakatan, kemudian bisa ditipu, ada penipuan misalnya ya, sehingga salah satu pihak itu menyetujui, ternyata ada penipuan di situ. Kemudian yang keempat ada penyalahgunaan keadaan nih, karena posisinya misalnya bos dengan bawahan nih, penyalahgunaan keadaan, mau tidak mau karena posisi tersebut dia harus sepakat. Nah, ketika empat hal ini Bu tadi bisa dibuktikan ya oleh salah satu pihak, maka bisa mengakibatkan menjadi alasan dibatalkannya suatu kontrak ya. Kesepakatan yang tadi sudah diambil, kontrak sudah ditutup, itu bisa kemudian dibatalkan. Kemudian kita masuk ke syarat kedua, syarat sah kontrak yang kedua adalah kecakapan. Apa yang dimaksud dengan kecakapan? Diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa
mengatur tentang yang cakap itu adalah orang-orang yang dewasa. Nah, di pasal 1330 ini pengecualiannya ya, yang tidak dewasa, yang tidak cakap itu apa sih? Nah, 1330 orang-orang yang belum dewasa, kemudian orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang-orang yang pailit. 3 hal ini ya. Kemudian hal tertentu. Poin ketiga, sebagai syarat sah dari kontrak adalah hal tertentu. Dalam suatu kontrak, objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, di mana objek perjanjian ini dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Prestasi ya, berarti ini prestasi bisa berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, memberikan sesuatu ya. Itu diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata kalau kita bicara tentang prestasi. Kemudian itu hal tertentu harus jelas objeknya. Kemudian sebab yang halal, kalau yang tadi hal yang tertentu itu objeknya harus jelas, yang diperbolehkan oleh undang-undang. Kalau sebab yang halal berarti suatu sebab dalam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Itu yang kemudian menjadi syarat sah dari kontrak. Syarat sah tadi 4 tadi ini merupakan syarat kumulatif, bukan fakultatif. Jadi dia harus ada, semua harus terpenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan, kita lihat dulu nih apa yang tidak terpenuhi. Kalau poin 1 dan 2 maka dia akan dapat dibatalkan, tapi kalau poin 3 dan 4 itu syarat objektif, maka dia dapat resikonya adalah batal demi hukum. Oke, selanjutnya unsur-unsur dari kontrak. Apa saja nih Bu? Unsur-unsur dari suatu kontrak, mungkin Ibu bisa langsung jelaskan. Oke, jadi biasanya dalam suatu kontrak atau perjanjian ini terdapat 3 unsur ya. Yang pertama itu adalah unsur esensialia, yang kedua unsur naturalia, dan ketiga adalah unsur aksidentalia. Nah, kita lihat dulu satu persatu. Yang pertama itu adalah unsur esensialia. Nah, pada unsur esensialia ini merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak, karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak adanya kontrak. Sehingga unsur esensialia ini harus ada di dalam suatu kontrak atau perjanjian. Kita berikan contoh, misalnya dalam perjanjian jual beli, maka apa unsur esensialnya dalam perjanjian jual beli ini adalah mengenai kesepakatan antara harga dan barangnya. Ya, jadi barangnya, objeknya apa, objek jual beli ini, dan berapa harga yang disepakati. Ini adalah unsur esensialia dalam perjanjian jual beli. Berarti ketika Anda nanti merancang suatu perjanjian, suatu kontrak, misalnya dalam jual beli, maka sudah pasti harus ada ketentuan mengenai harga dan barangnya. Nah, lalu saya kepada unsur yang kedua, yaitu unsur naturalia ya. Jadi unsur naturalia ini merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka undang-undang yang mengaturnya. Jadi ketika para pihak tidak memperjanjikannya, namun ada di undang-undang, maka para pihak harus taat pada undang-undang tersebut. Misalnya jika dalam kontrak itu tidak diperjanjikan tentang adanya cacat tersembunyi, maka ketika adanya cacat tersembunyi dalam objek perjanjian, siapa yang bertanggung jawab? Maka para pihak harus melihat pada ketentuan yang ada di dalam BW atau KUH Perdata. Ya, di situ ada disebutkan bahwa ketika adanya cacat tersembunyi, maka penjual lah yang bertanggung jawab terhadap cacat tersembunyi yang ada pada objek yang diperjanjikan tersebut. Ya, nah ini yang merupakan unsur naturalia. Lalu saya ke unsur yang ketiga, yaitu unsur aksidentalia ya. Jadi pada unsur aksidentalia ini, unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti atau ada mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Jadi pada unsur aksidentalia ini adalah seperti unsur tambahan yang ada dalam perjanjian. Ya, jadi misalnya dalam perjanjian jual beli cukup ada subjeknya, penjual pembeli, lalu ada kesepakatan harga dan barang, bagaimana cara pembayarannya, lalu bagaimana jenis objeknya. Nah, maka
adanya lagi klausul yang ditambahkan oleh para pihak. Misalnya jika terjadinya sengketa di kemudian hari, maka para pihak akan melakukan perdamaiannya seperti apa caranya, ya bisa melalui litigasi maupun non litigasi. Nah, ini adalah klausul tambahan yang ada di dalam perjanjian sehingga dia disebut sebagai unsur accidentalia. Nah, jadi ketika Anda merancang suatu kontrak atau perjanjian, maka Anda harus memenuhi 3 unsur ini: unsur essentialia, naturalia, dan unsur accidentalia. Ya, jadi jangan teman-teman lupakan mengenai unsur-unsur ini. Lalu kita lanjut kepada jenis-jenis dari suatu kontrak. Ya, jenis-jenis kontrak. Ya. Silahkan Bu, lanjut. Nah, jenis-jenis kontrak ini ada 6 ya. Yang pertama adalah kontrak bersyarat, lalu ada kontrak dengan ketetapan waktu, kontrak mana suka atau alternatif, kontrak tanggung renteng atau tanggung menanggung, kontrak yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi, dan kontrak dengan ancaman hukuman. Nah, mungkin saya akan menjelaskan ini berdua dengan Bu Wardani. Saya mulai dari kontrak bersyarat terlebih dahulu. Pada kontrak bersyarat adalah kontrak yang digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan peristiwa itu belum tentu akan terjadi. Jadi harus kita garis bawahi mengenai yang belum tentu akan terjadi. Pada kontrak bersyarat ini ya ada 2. Yang pertama adalah kontrak dengan syarat tangguh dan yang kedua adalah kontrak dengan syarat batal. Bagaimana contoh kontrak dengan syarat tangguh? Misalnya saya akan menyewakan rumah saya jika saya lulus S3 di luar negeri. Ya, artinya ini adalah saya menangguhkan ya perjanjian di mana saya akan menyewakan rumah saya tersebut jika saya lulus S3 di luar negeri. Artinya ketika saya tidak lulus S3 di luar negeri, maka saya tidak akan menyewakan rumah saya. Nah, ini berarti peristiwa tersebut belum tentu terjadi. Ya. Nah, lalu yang kedua adalah kontrak dengan syarat batal. Jadi kalau tadi kontrak dengan syarat tangguh adalah perjanjian itu baru ada kalau misalnya ada peristiwa yang terjadi. Nah, pada kontrak dengan syarat batal, batalnya suatu kontrak atau batalnya suatu perjanjian ketika adanya ketentuan dalam perjanjian ini yang dilanggar oleh para pihak. Ya, misalnya dalam perjanjian sewa menyewa rumah itu dijelaskan di dalam perjanjian bahwa kalau pihak penyewa ini mengubah fungsi tempat tinggal menjadi tempat usaha, maka perjanjian sewa menyewa ini akan dibatalkan. Nah, jadi ketika pihak penyewa ini merubah fungsi objek sewa yang tadinya sudah disepakati menjadi rumah tinggal lalu ke ke misalnya tempat usaha, maka berakhirlah kontrak, batallah suatu kontrak tersebut. Jadi harus Anda pahami perbedaan keduanya, kontrak dengan syarat tangguh dan kontrak dengan syarat batal. Kalau dengan syarat tangguh tadi suatu peristiwa menyebabkan kontrak itu dilakukan. Nah, tapi kalau kontrak dengan syarat batal, adanya suatu peristiwa tersebut menyebabkan kontrak tersebut dibatalkan. Nah, lalu saya ke kontrak dengan ketetapan waktu. Pada kontrak dengan ketetapan waktu ini tidak menangguhkan terjadinya atau lahirnya kontrak, tetapi melainkan menangguhkan pelaksanaan kontrak tersebut. Kapan pelaksanaan kontrak itu dilaksanakan? Biasanya di situ ada tanggalnya. Ya, jadi misalnya saya akan membayar hutang tersebut pada tanggal 10 Januari 2019. Artinya salah satu pihak melaksanakan perjanjian tersebut membayar hutang tersebut pada tanggal yang telah disepakati di dalam perjanjian. Jadi adanya ketetapan waktu yang diperjanjikan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Ini adalah kontrak dengan ketetapan waktu. Lalu yang ketiga adalah kontrak mana suka atau alternatif. Pada kontrak mana suka atau alternatif ini, debitur diperkenankan untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan yang ditentukan dalam perjanjian. Jadi misalnya A ini mempunyai hutang kepada B senilai 5 juta rupiah. Ya, lalu di sini debitur diberikan pilihan oleh kreditur untuk memenuhi pelaksanaan kewajibannya, yaitu
hutang 5 juta itu bisa dibayar dengan memberikan motornya si A itu kepada si B, ya, atau dengan uang tunai senilai 5 juta rupiah. Dengan salah satu saja, ya, dengan salah satu saja pemenuhan, mau memberikan motornya atau dengan memberikan uangnya, maka kontrak tersebut sudah terpenuhi, kewajiban dari orang yang berhutang tadi, si debitur tadi sudah terpenuhi. Seperti itu Bu Wardani. Mungkin Bu Wardani bisa menyambung lagi yang keempat, kelima, dan keenamnya. Untuk kontrak yang keempat itu kontrak tanggung renteng atau tanggung menanggung. Apa yang dimaksud dengan kontrak tanggung renteng atau kontrak tanggung menanggung? Kita bisa lihat simpelnya seperti ini. Dalam suatu kontrak ada beberapa debitur dan ada satu kreditur, di mana kreditur ini bisa menagih kepada siapapun debitur tersebut sejumlah utang yang sudah diperjanjikan sebagai prestasi dalam perjanjian tersebut, ya. Mungkin mudah dipahami kan, suatu kontrak di mana dalam kontrak tersebut terdapat beberapa debitur, di mana krediturnya ini bisa menagih kepada debitur manapun terhadap sejumlah prestasi yang disepakati di dalam kontrak itu. Itu contoh dari perjanjian tanggung renteng. Kemudian kalau mau contoh konkretnya, misalnya Ibu, Bu Intan sebagai debiturnya, kemudian ada pihak lain sebagai krediturnya. Kami kemudian berutang misalnya 300 juta. Nah, kreditur itu bisa menagih prestasi tersebut ke saya sejumlah 300 juta, ke Bu Intan sejumlah 300 juta. Itu contoh dari kontrak tanggung renteng, ya. Tapi mudah-mudahan kita jangan sampai berutang, ya. Kemudian yang lain, kontrak yang kelima, kontrak yang dapat dibagi dan kontrak yang tidak dapat dibagi. Bagaimana mengidentifikasi kontrak ini bisa dibagi atau tidak dapat dibagi? Kita lihat dari objek yang akan dijadikan sebagai objek dari kontrak tersebut. Misal ketika objek itu bisa dibagi, maka dia bisa menjadi objek dari kontrak yang dapat dibagi. Tetapi jika tidak bisa dibagi, maka dia tidak bisa menjadi objek dari kontrak yang dapat dibagi ini. Contohnya saja handphone misalnya. Handphone ketika kita bagi menjadi beberapa bagian, dia sudah tidak utuh lagi menjadi suatu handphone. Dia tidak berfungsi lagi dan dia sudah tidak memiliki nilai lagi sebagai handphone tersebut, maka dia tidak bisa digolongkan dalam objek dari kontrak yang dapat dibagi. Oke, jadi itu tentang kontrak yang dapat dibagi. Kemudian kontrak dengan ancaman hukuman. Ancaman hukuman merupakan suatu klausul kontrak yang memberikan jaminan kepada kreditur bahwa debitur itu akan memenuhi prestasi. Untuk lebih meyakinkan si kreditur, maka ada ancaman hukuman atau klausul ancaman ketika si debitur nantinya tidak bisa melakukan prestasi dalam suatu perjanjian. Itu disebut dengan kontrak dengan ancaman hukuman. Apabila debitur tidak dapat melakukan prestasi, maka itu biasanya menjadi ciri dari kontrak dengan ancaman hukuman. Itu tadi review di pertemuan kedua yang sudah kita lalui. Semoga bermanfaat dan bisa dilihat kembali, ditelaah dan dipelajari kembali. Terima kasih untuk pertemuan kedua review ini, Bu Siti Nur Intan. Kita akan lanjut ke review pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.